Halo teman-teman, balik lagi dengan kami. Kali ini kami akan membahas suatu materi yang berbeda dari materi yang telah berlalu, yaitu kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 4 personil. Yang pertama Eva Aretonang, kedua Maria Lumban-Syentar, ketiga Indah Hutagalung, dan yang keempat Cindi Sitanggang. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu kekuasaan atau power. Kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Kekuasaan ini seringkali dikonotasikan negatif karena terdapat berbagai kasus di mana seseorang atau organisasi yang diberi kekuasaan tidak menggunakannya untuk hal-hal yang positif. Baik, sekarang kita masuk pada faktor yang mendasari adanya kekuasaan. Yang pertama ada faktor reward power atau kekuasaan untuk memberikan penghargaan. Reward power adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang yang berada di bawahnya. Sebagai contoh, kekuasaan yang dimiliki oleh manajer personalia atau manajer sumber daya manusia. Yang kedua ialah Korkive Power. Korkive Power atau kekuasaan untuk memberi hukuman adalah kekuasaan seseorang untuk memberikan hukuman atas kinerja buruk yang ditunjukkan oleh sumber daya manusia atau tenaga kerja dalam suatu organisasi. Dalam melakukan Korkive Power, manajer harus berhati-hati karena pada dasarnya manusia tidak ada yang menginginkan hukuman. Yang ketiga, Legitimate Power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Contohnya, seseorang yang diangkat menjadi pimpinan, maka dia akan memberi kekuasaan yang sah atau terlegitimasi. Yang keempat ada expert power. Expert power atau kekuasaan berdasarkan keahlian adalah kekuasaan yang muncul akibat dari keahlian atau kepakaran yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya seorang dokter yang memiliki keahlian dalam mendiagnosa penyakit. Dan yang kelima ialah referred power, atau kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang tersebut. Contohnya ketika rakyat menginginkan sosok pemimpin yang jujur, maka ketika ada calon presiden yang dikenal sebagai seorang yang jujur, sehingga calon presiden tersebut memiliki referred power. Yang kedua, kewenangan atau authority. Kewenangan merupakan bentuk lain dari kekuasaan. Kewenangan merupakan kekuasaan formal atau terlegitimasi. Contohnya, seseorang yang ditunjuk sebagai manajer personalia dengan sendirinya akan terlegitimasi untuk memiliki kewenangan dalam mengatur sumber daya manusia yang terdapat di dalam organisasi. Ada dua pandangan mengenai kewenangan formal. Yang pertama, pandangan klasik. Pandangan klasik ini menerangkan bahwa kewenangan pada dasarnya muncul sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Contohnya, seorang manajer mendapatkan kewenangan formal sebagai akibat adanya pemberian kewenangan dari pihak yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi, misalnya seorang direktur utama. Pandangan yang kedua yaitu pandangan berdasarkan penerimaan. Terkadang apa yang diperintahkan atasan tidak dijalankan oleh bawahan. Hal itu disebabkan karena apa yang dilakukan oleh atasan tidak dapat diterima oleh bawahan. Pandangan berdasarkan penerimaan memandang bahwa kewenangan formal akan cenderung dijalankan atau diterima oleh bawahan tergantung dari beberapa persyaratan. Ada beberapa jenis kewenangan dalam organisasi. Yang pertama, kewenangan lini atau line authority. Kewenangan lini adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Kewenangan ini dipresentasikan mulai dari hierarki yang tertinggi hingga hierarki yang terendah. Yang kedua, kewenangan staff. Kewenangan staf adalah mereka yang ditunjuk untuk membantu bagian-bagian dalam suatu organisasi yang memiliki kewenangan lini. Kewenangan ini membantu organisasi dan pencapaian tujuannya. Yang ketiga, kewenangan fungsional. Kewenangan fungsional adalah mereka yang berada dalam bagian tertentu dalam organisasi, memiliki kewenangan lini maupun staf, namun juga dikarenakan tugasnya sehingga diberi kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. Materi yang selanjutnya tanggung jawab atau responsibility. Tanggung jawab sebagai bagian dari jabatan atau tugas yang diemban ketika menduduki suatu bagian atau departemen tertentu. Setiap bagian atau departemen yang telah dibentuk serta dihubungkan melalui garis-garis kewenangan atau garis perintah memiliki satu konsekuensi penting lainnya, yaitu tanggung jawab. Jika kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, tanggung jawab yang akan memberikan arah untuk apa dan kemana kekuasaan itu digunakan. Tanggung jawab mengingatkan orang-orang
seseorang untuk tidak hanya menggunakan kewenangan yang dimilikinya, tetapi juga melaporkan apa saja yang telah dilakukan sehubung dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Selanjutnya, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atau delegation. Pelimpahan wewenang merupakan proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah dan terlegitimasi dalam melakukan berbagai aktivitas untuk pencapaian tujuan organisasi. Pelimpahan wewenang muncul karena adanya keterbatasan yang dimiliki seseorang yang berada dalam satu posisi, seperti keterbatasan waktu pengerjaan, jumlah pekerjaan, keahlian pekerjaan, maupun faktor lainnya. Perlu kita ketahui, adapun manfaat pelimpahan wewenang yang pertama, subbagian atau bawahan yang dilimpahi wewenang dapat memperoleh kesempatan dan mempelajari sesuatu yang baru, sehingga memungkinkan bawahan agar belajar bertanggung jawab akan sesuatu yang baru. Manfaat yang kedua mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan lebih cepat, sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan dengan baik dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Adapun kendala pelimpahan wewenang yang pertama, wewenang yang dilimpahkan kepada staf yang tidak memiliki kemampuan atau kapabilitas untuk menjalankan wewenang tersebut akan menghambat pencapaian tujuan organisasi ke arah yang lebih baik. Yang kedua, kurang bertanggung jawabnya atasan terhadap apa yang seharusnya dilakukan. Dan juga, adapun kunci pokok agar pelimpahan wewenang efektif dapat dilihat dari kepercayaan manajer terhadap bawahan dalam melimpahkan wewenang perlu diiringi dengan pemberian kebebasan kepada bawahan untuk menjalankan kewenangannya menurut caranya tersendiri, dan adanya komunikasi yang terbuka antara manajer dan bawahan. Kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan dari setiap pekerjaan, dan kemampuan bawahan. Adapun tindakan yang dilakukan agar pelimpahan wewenang berjalan efektif adalah yang pertama, penentuan hal-hal yang dapat didelegasikan. Yang kedua, penentuan orang yang layak menerima delegasi. Yang ketiga, penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, pelimpahan tugas yang akan diberikan. Yang kelima, intervensi pada saat diperlukan. Perlu kita ketahui terdapat dua cara dalam pelimpahan wewenang, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah kekuasaan dan wewenang pada hierarki atas dari suatu organisasi. Artinya, segala keputusan dan kebijakan perlu diputuskan dari hierarki yang paling tinggi, karena mereka yang berada pada hierarki paling tinggi yang bertanggung jawab terhadap tercapai tidaknya tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dari hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah dalam hal pengambilan keputusan dan penentuan terkait bagaimana kegiatan akan dijalankan. Adapun kelebihan dari pendekatan desentralisasi, yang pertama, kedekatan dengan pihak sasaran. Yang kedua, pengetahuan lokal atau lapangan. Yang ketiga, penerimaan dari pihak sasaran. Yang keempat, keputusan yang lebih fleksibel. Dan juga kelebihan dari pendekatan sentralisasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, sifat keumuman dari cara pengolahan. Yang kedua, efisiensi biaya. Yang ketiga, kesamaan kualitas. Dan keempat, adanya kemajuan teknologi. Materi yang selanjutnya yaitu mendesain pekerjaan atau job design. Desain pekerjaan merupakan pembagian kerja yang akan dilakukan organisasi kepada seluruh anggota organisasi. Stunner, Freeman, dan Gilbert pada tahun 1995 menjelaskan bahwa mendesain pekerjaan terdapat 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan mekanis, yang kedua, pendekatan motivasi, dan yang ketiga, pendekatan biologis. Menurut pendekatan mekanis, pekerjaan dibagi berdasarkan beban pekerjaannya, apakah bersifat rutin dan tidak rutin. Karena sifat kerutinannya, maka dikenal istilah maintenance, yang merujuk pada acara kerja mesin yang cenderung tetap. Yang kedua, pendekatan motivasi. Menurut pendekatan ini, pekerjaan harus didesain dan dibagi berdasarkan motif yang berbeda-beda, tergantung yang dimiliki oleh pekerja. Menurut pendekatan biologis, pekerjaan harus didesain untuk mempertimbangkan aspek biologi daripada tenaga kerja dalam organisasi. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kita kali ini yaitu salah satu konsekuensi logis dari adanya struktur organisasi adalah terdapatnya bagian-bagian dalam sebuah organisasi dari hierarki yang tertinggi hingga hierarki yang terendah. Selain menggambarkan adanya hierarki, struktur organisasi juga menggambarkan terdapatnya kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan pendelegasian. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.